Halo guys, apa kabar kalian semua? Semoga dalam keadaan baik dan sehat ya. Pada kesempatan konten kali ini, saya mau ngebahas soal matematika, khususnya tentang graph 3 ya guys ya, di topik speed dan time guys. Jadi kalau graph 3 sebelumnya itu di exercise pertama, kita tuh ngebahas distance and time graph, sekarang itu speed dan time. Di konten kali ini saya akan gabungkan pembahasan dari exercise 2 dan yang 2 bintang guys di halaman sekian guys ya. Bagi kalian yang belum punya bukunya, boleh silakan download linknya itu di kolom di deskripsi di bawah ini. Kita akan langsung lihat bagaimana pembahasannya guys ya. Dimulai dari soal yang pertama guys, untuk exercise 2. A speed time graph for a journey of 15 seconds is shown as ya below ya. Kamu bisa lihat grafiknya seperti yang ada di samping. Find the acceleration. Nah, untuk menghitung acceleration itu sebenarnya mencari yang namanya gradient guys ya. Jadi acceleration itu sama dengan gradient ya. Nah, cara mencari gradientnya itu bagaimana? Jadi kamu mencari gradient yang ini ya, first 10 second. Jadi gradient yang garis merah. Ini kan titiknya 0,0, sedangkan ini titiknya 10,20. Jadi kalau kamu ingat, rumus gradient itu adalah Y2 kurangi Y1 per X2 kurangi X1. Jadi gradientnya itu saya anggap 20 dikurangi 0 per 10 kurang 0. Hasilnya adalah 20 per 10, which is 2 guys ya. 2 meter per second square guys ya. Bagaimana untuk bagian yang B, guys? Untuk bagian B, retardation itu sebenarnya deceleration atau gradient juga, tapi dia makin lama makin pelan, ya guys ya. Jadi titiknya itu dari 10,20 sampai yang ini guys. Ini kan titiknya 15,0. Nah, bagaimana caranya? Rumusnya sama, nanti hasilnya pasti negatif guys, karena dia makin lama makin pelan ya. Nah, di sini 0 kurangi 20, kemudian 15 dikurangi 10, seperti itu guys. Jadi di sini saya dapetin min 20 dibagi itu berapa guys? 5 guys ya ini ya. Jadi ini jawabannya min 4 meter per second square. Kalau kamu jawabnya ada minusnya itu nggak apa-apa juga sih, ya. Minus itu artinya dia tuh makin lama makin pelan seperti itu. Tapi kalau nggak mau dijawab minus seperti di sini kunci jawabannya 4 itu juga boleh nggak apa-apa guys ya. Nah, bagaimana untuk bagian yang C? Nah, kalau total distance, hafalin guys, total distance itu adalah area under graph ya guys. Jadi ini sama dengan area under graph, sorry ya, area under graph-nya. Graph yang dimaksud adalah speed time graph. Nah, kalau kalian bentuknya ini, kalian lihat guys, bentuknya apa guys? Itu bentuk segitiga guys ya. Jadi kalau bentuk segitiga itu setengah kali base kali height. Nah, yang jadi base itu adalah si 15. Ya, ini jadi base. Yang menjadi height itu adalah yang ini, which is 20 guys ya. Itu 20. Jadi nilainya di sini adalah saya dapetin 150 meter guys ya. Sama dengan kunci jawabannya. Dan untuk bagian yang terakhir, bagian D, untuk average speed, itu rumusnya adalah total distance dibagi total time. Total distance dibagi total time-nya. Total distance-nya itu berapa? 150, total time-nya adalah 15. Jadi average speed-nya adalah 10 meter per second. Ya guys ya. Jadi ini jawaban untuk yang nomor satu guys ya. Mudah-mudahan penjelasannya cukup jelas ya guys. Kita akan lanjut ke soal berikutnya di soal nomor 2. Basically, soal nomor 2 ini ya mirip atau sama ya dengan yang nomor satu guys. Jadi untuk bagian pertama acceleration. Acceleration cari gradient. Jadi ini 0,0 dengan yang ini 2,7. Nanti yang terakhir ini 3,0. Ya, berarti langsung aja ya guys ya. Untuk yang part pertama, saya kasih warna merah lagi di sini. Berarti itu ntar 7 kurangi 0. Saya nggak tulis rumusnya. Sorry. Saya nggak tulis rumusnya. Jadi kamu bisa langsung lihat dari part sebelumnya. Saya dapetin 3,5 kilometer per hour square. Untuk part yang B, di sini yang warna biru misalkan, berarti gradiennya atau retardation-nya, perlambatannya itu adalah 0 kurang 7, 3 kurang 2. Hasilnya adalah min 7 kilometer per h square. Ya. Bagaimana dengan total distance? Nah, total distance-nya itu adalah, nah ini ya, kalian harus sambil menghafalin, itu adalah area. Area undergraph-nya. Nah, undergraph-nya itu dia bentuknya apa, guys? Dia bentuknya segitiga. Berarti rumusnya tetap setengah kali base kali height. Base-nya adalah, base-nya yang ini, guys. 3 ya.
height-nya adalah 7. Jadi nilainya di sini adalah 21/2 or in decimal 10.5 km guys ya, sama dengan jawabannya. Untuk bagian yang D, untuk mean speed itu sebenarnya average speed, jadi sebenarnya sama. Jadi tinggal 10,5 km dibagi tadi 3 jam. Ya. Jadi 10,5 dibagi 3 jam, nilainya itu 3,5 km per jam. Seperti itu guys ya. Oke guys, rasanya cukup mudah ya, karena nggak terlalu berbeda jauh untuk yang nomor 2 ini dengan nomor pertama. Kita akan lanjutkan pembahasan kita di soal berikutnya, soal yang ketiga. Nah, ini juga sebetulnya mirip, cuma dia grafiknya bentuknya bukan lagi segitiga. Jadi bentuknya sebuah trapesium, guys. Ya, tapi konsepnya sama. Untuk mencari acceleration, itu berarti kamu harus mencari dari titik 0,0 sampai di sini. Ini titiknya 40,80, guys ya. Kalau yang ini kan 80,80, at the end di sini 160,0. Nah, berarti kita cari dahulu part yang warna merah nih, which is yang ini ya. Nah, gradientnya atau acceleration-nya itu 80 kurang 0 per 40 kurang 0. Saya dapetin 2 meter per second square ya. Bagaimana untuk jawaban yang B? Retardation itu berarti gradientnya juga. Berarti yang ini ya, retardation itu makin lama makin pelan. Ya. Berarti ini jawabannya apa? 0 kurang 80, 160 dikurangi 80. Resultnya di sini saya dapetin min 1 meter per second square. Nah, kalau yang C, total distance-nya, lagi-lagi kamu menggunakan area under graph. Nah, sekarang areanya bentuknya apa, guys? Bentuknya kan sebuah trapesium ya. Gimana cara mencari trapesium? Nah, hopefully kamu masih ingat ya, ini adalah atas tambah bawahnya, dikali tingginya nanti dibagi 2, atau dikali setengah. Ya, kita lihat ya guys ya, jadi maksudnya gini, kalau sebuah segitiga lagi. Trapesium. Trapesium itu, ini kan tadi udah digambarin, ini ada A, ini B, ini height-nya. Jadi ini setengah, A-nya itu berapa guys? A-nya itu sebenarnya 40 guys ya. B-nya itu 160 guys. Nah, tinggi adalah 80. Di sini result-nya saya dapetin nilainya adalah, ini kan setengah kali 80, 40. Oke, 8.000 guys ya. Nah, seperti itu. Itu adalah total distance-nya. Intinya mencari area. Area yang dimaksud, area ini deh. Kalau kamu bingung nih, area yang saya kasih stabilo warna kuning. Nah, itulah area trapesium mewakili atau represents distance travel-nya. Seperti itu ya. Jawabannya ini 8.000 guys ya. Kalau ditanya yang D ya gampang gitu ya. D itu ya tinggal average speed atau mean speed itu tinggal 8.000 dibagi time-nya tadi totalnya 160 gitu ya. Nah, yang cuma jadi masalah kalau you hitung total distance-nya salah, ini udah pasti salah average-nya. Jadi kamu hati-hati ya tipe soal seperti ini ya. Kalau kamu hitung bagian C-nya salah, bagian D pasti salah gitu. Kalau A-nya salah, kalau bagian A salah kan nggak ngaruh ke B ke C ya. Itu bagian A-nya sendiri. Jadi untuk C sama D ini saling berkaitan seperti itu. Jadi perlu ketelitian dari kamu juga guys ya. Kita lanjut ke soal berikutnya, ya, soal nomor 4. Nah, soal nomor 4 ini kayaknya nggak diminta hitung, tapi kamu diminta membaca graf, guys. Ya. Nah, find the fireworks maximum speed. Nah, kalau maximum speed, ya kamu lihat ini kan speed yang maksimum itu di titik ini. Berapa speednya? Jadi di sini ya, guys. Ya, kamu bisa lihat. Ya, maksimumnya itu untuk yang A adalah berarti Vmax itu adalah 30 meter per second, guys. Ya, sesuai dengan jawaban yang ada dari buku, guys. Ya. Untuk B, when does the firework have zero acceleration? Nah, zero acceleration itu terjadi pada saat ini guys, dia mencapai titik puncaknya. Jadi di detik ke 10 guys. Ya, itu mencapai titik puncaknya. Estimate the total distance travel by fireworks. Nah, total distance ingat rumusnya apa guys? Ini kan area under graph. Ini bentuk grafnya apa nih? Nggak jelas banget. Nah, karena bentuknya yang nggak jelas, kalian boleh approximate, kira-kira, estimate namanya kan, kira-kira. Gimana dong caranya? Kamu boleh ukur begini, guys. Hitung yang ini. Yang kotak hijau ini ada berapa, guys? Itu kan, kotak hijau itu kan 10 kali 20, ya. Itu udah 200, kan? Nah, kayak gitu kira-kira. Jadi ini 10 kali 20.
Nanti kamu tambahin lagi sama, kamu coba arsir. Arsir pakai warna apa nih? Biru misalkan. Coba cari ya, kira-kira yang warna biru ini nih. Ini berapa nih kira-kira? Walaupun itu ada satu yang kecil di luar sih, ya sudah anggap aja itu sama lah, 10 kali 20 ya. Nah, bagaimana dengan yang ini? Nah, kamu boleh coba kira-kira. Yang ini berapa nih? Ini bisa gak nih digeser, masukin ke sini? Nah, jadi satu kotak nih. Ini misalkan berapa ini kan 5 kali berapa tuh? 5 kali 10 ya guys ya. Nah, kurang lebih seperti itu. Jadi kalian kira-kira aja ya. Ini namanya juga estimate gitu ya. Nah, yang atas ini gimana guys? Coba ya, yang ini sama ini digabung nih jadi satu ya. Yang ini juga digabung aja jadi satu. Jadi kita ngitung 3 kotak nih misalkan. Jadi 3 kotak ini itu berapa guys? 15 kali 10 guys. Jadi ini 150, ini 50, ini 200, ini 200. And then kamu totalin semuanya. Kurang lebih ada berapa gitu ya. Jadi itu 450 tambah 150. 600 guys. Ya, kira-kira lah, karena ini kan jawabannya 570 meter approximate sih. Ini kira-kira, ya nggak masalah, karena ini kan skalanya nggak pas, dan nggak ada rumusnya, gitu. Kalian belum belajar, ini belajarnya itu di level yang lebih tinggi, seperti itu, guys. Jadi kalian boleh ilmu pakai kira-kira, ya, guys, ya. Estimate seperti itu. Nah, kalau yang D itu udah jelas ya, karena ini kira-kira, jadi kalau menurut jawaban saya itu 600 dibagi 25, ya, karena time-nya di sini ending-nya kan adalah 25. 600 bagi 25, sekitar 24, ya, tuh kan nggak beda jauh kan, approximate ya, dikasih keterangan approximate seperti itu. Approximation itu kira-kira, ya, perkiraan. Oke guys, jadi ini adalah jawaban untuk nomor 4 guys ya. Kita akan lanjut ke soal berikutnya di soal nomor 1 di exercise 2 yang bintang guys ya. Please seperti biasa kalau misalkan sampai sejauh ini kalian ada yang bingung, boleh langsung ditanyakan di kolom komentar atau di WA ya guys ya. Kita akan lanjut ke pembahasan soal di nomor 1 guys. Oke guys, kita masuk ke pembahasan di soal nomor 1, a cycle taxi. Jadi ini alat transportasi yang ada mungkin di India atau mungkin di mana ya, luar negeri. Jarang sekali ya rasanya kalau di Jakarta sudah melihat alat transportasi ini. Dia itu from rest, dia accelerates, dia makin ngebut nih. Jadi dari diem, ngebut, menuju speednya 6 meter per second dalam waktu 10 detik, dan remain at the speed for 20 second, and then slow steadily ya, for 12 seconds. Kita diminta untuk menggambar grafiknya. Gambar grafiknya kurang lebih seperti ini guys ya. Jadi dari detik 0, terus dia naik sampai di detik ke-10, dia mencapai kecepatan 6 guys ya. Nah, kayak begini. Nah, kemudian apa yang terjadi? Dia mempertahankan constant speed, remain at that speed for 20 second. 20 second itu berarti dari 10 kamu tambahin 20 guys ya. Jadi dia nyampe di sini adalah di detik ke-30 seperti itu. Dan terakhir dia slow steadily sampai rest lagi, berarti sampai diem ya di sebelah kanan sini ya. 12 second, berarti nanti dari 30 kamu tambahin lagi 12 seperti itu guys. Jadi gambar grafiknya seperti ini. Nah, kita lihat pertanyaan yang B. Use your graph to find cycle taxi acceleration. Acceleration hanya terjadi pada saat yang mula-mula nih, yang saya kasih warna hijau deh ya. Jadi untuk acceleration itu sebenarnya udah ada jawabannya 0,6, tapi kita buat ya. Acceleration adalah gradient. Jadi ini titiknya 0,0 dan ini titiknya 10,6. Berarti tinggal 6 kurang 0 per 10 kurang 0. Hasilnya 0,6 per second square. Ya, C. What was the final acceleration? Nah, perhatikan, ini istilah final acceleration jangan bingung. Acceleration itu terms untuk ini. Maksudnya, ya kayak cari ini tadi, retardation atau deceleration gitu ya. Cuma dia pakai istilahnya tuh semoga nggak bikin kamu bingung ya. Intinya tetap nyari gradien sih. Jadi di sini tuh 30,6, ya kan? Yang ini 42,6. Ya tinggal cari, berarti ini 0 kurang 6, 42, kurangi 30. Resultnya di sini kan min 6 per 12, min setengah. Ya, jawabannya sama. Ada minusnya kali ini ya, karena artinya dia tuh makin lama makin pelan, seperti itu. What is the average speed? Nah, D ini average, dia langsung loncat ke average speed. Tapi harus cari yang namanya total distance. Total distance-nya itu pakai yang namanya area, guys. Area bentuknya trapesium. Nah, kali ini saya nggak bantu, guys. Yuk, setengah kali, ini AB, ini height-nya, guys. Nah, kita tulis ya rumusnya. Kalau belum hafal, boleh langsung dicatat sambil dihafalin.
Nah, untuk height jelas 6. Nah, untuk B-nya itu 42. Nah, untuk A itu yang ini, guys. Definisinya A itu yang ini. Panjangnya bukan 30, bukan 10, tapi adalah 20, guys ya. Nah, tinggal kita hitung. Di sini saya dapetin nilainya 186 meter. Jadi, yang mean speed atau average speed itu tinggal 186 dibagi 42. Misalnya di sini adalah kita dapetin 4,43 guys ya. 4,43 ya sama guys ya, meter per second guys. Jadi ini jawabannya sama dengan answer dari bukunya guys ya. Ini jawaban untuk yang nomor 1 guys ya. Kita akan lanjut ke soal berikutnya di soal yang kedua. Soal kedua ini kita lihat ya guys ya. The acceleration of the first part of the journey is 3 meter per second square. Find the maximum speed. Berarti ini malah kebalikannya guys. Yang malah ditanya itu malah speednya di sini endingnya. Koordinat titiknya ini nggak tahu 40, s. Nah ini 0,0. Maximum speed berarti kita mencari pakai gradient guys ya. Jadi ini adalah rumusnya kan sebenarnya ini ya. Nah dia bilang acceleration-nya 3, berarti gradientnya 3. X2-nya itu berarti ini 40 kurang 0. Nah, yang ini 0. Nah, ini S. Seperti itu. Jadi, untuk mencari S, itu kamu tinggal kali, guys. 3 kali 40, result-nya adalah 120 meter per second. Ya. Bagaimana untuk total distance? Nah, total distance lagi-lagi menggunakan rumus area, guys. Ya. Jadi, untuk total distance lagi-lagi, please kalian pakai rumus area trapesium. Nah, rumusnya adalah setengah A plus B kalikan tingginya. Setengah, nah tingginya gampang, tingginya itu adalah S, yaitu 120. Aduh, maaf jelek ya. Bagaimana dengan A tambah B? B-nya itu 120 juga. B itu yang ini ya. B itu yang ini nih. Ini B, ini A. Height-nya itu yang ini ya. A-nya itu berarti 40 guys ya. Nah, ini tinggal dihitung. 40 tambah 120 kali 60. Saya dapetin 9.600 meter ya. Sesuai juga dengan jawaban yang ada di soal. Kita lanjut untuk mencari yang C, ya tinggal 9.600 dibagi 120. Jawabannya adalah 80 meter per second, guys ya. Jadi ini jawaban untuk yang nomor kedua, guys ya. Oke, guys, kita akan lanjut ke soal berikutnya, ke soal nomor 3, guys. Soal nomor 3 sebetulnya juga sama konsepnya ya. Jadi setelah latihan sejauh ini, saya harap kamu juga sudah semakin lebih lancar ya memahami konsep apa itu acceleration yang sama dengan gradient, deceleration, total distance, bagaimana mencarinya, average speed, seperti itu guys ya. Oke guys, yang nomor 3 ini sekarang grafiknya malah aneh. Bentuknya tuh kayak gabungan rectangle, ada segitiga, ada macam-macam. Yang ditanya langsung find the total distance. Nah, berarti kita harus, wait, ini apa nih? Constant. The speed time graph show an initial constant retardation. Oke guys, jadi maksudnya di part yang pertama kan initial ya. Initial berarti yang mula-mula. Nih yang ini nih, yang warna merah, itu dia -2 sebenarnya gradient. Retardation kan makin lama makin pelan. Jadi untuk yang A, kita coba cari dahulu guys ya. Ini kan T, 60. Ini kan titiknya itu 0,80 sebetulnya. Nah, kita coba ya masukin ke rumus ini. Jadi gradiennya -2, itu 60 kurangi 80, T kurang 0. Min 2 ini min 20 per T. Jadi nilai T-nya di sini adalah, sorry, kita dapetin min 20 dibagi min 2. T-nya adalah 10 second. Nah, kalau T-nya 10 second, itu berarti kita sudah bisa dapat gambaran lebih luas. Berarti ini 10, ini berarti 20, 30, dan ini 40, guys. Ini akan memudahkan kita. Untuk apa? Untuk cari area, jelas. Jadi areanya kita ubah ya, guys. Kita bagi berapa nih, guys? Mau bagi 3, bagi 2, itu juga boleh. Bebas, terserah kalian, guys. Ya. Jadi kita cari untuk yang A, total distance-nya. Saya bagi 2 deh, kayak begini ya. Kalau kalian bisa perhatikan. Ini tingginya 80, ini 20, T-nya itu 10. Nah, yang bagian part bawahnya itu bentuknya trapesium gede begini ya. Jadi yang ini total ini 40, ini berarti ini 20, ini 60 tingginya. Nah, kita akan coba bagi dan cari ya guys. Ini
setengah kali 20 kali 10, ini 100 meter. Ini setengah kali 20 plus 40 kalikan 60. Resultnya di sini adalah 1.800 meter. Jadi in total, itu jawabannya adalah 1.900 ya ditambahin guys ya. Dan terbukti sama guys ya. Jadi ini kalau kalian masih bingung, saya bantu pakai highlighter aja. Yang warna oranye, ini yang ini. Nah, yang sisanya yang warna kuning, let's say ya. Yang ini yang kuning ya. Nah, ini yang warna kuning guys. Yang ini guys, warna kuning ya. Oke, bagaimana untuk, ya yang C paling gampang sih. C kita bisa hitung dengan cepat. Untuk average speed itu tinggal 1.900 kita bagi dengan si berapa? 40 ya. Itu udah gampang banget. Karena udah ketahuan time-nya kan. Jadi ini 47,5 meter per second. Oke, udah gampang ya. Nah, bagaimana dengan yang B? Sorry. Nah, deceleration at 3T. Nah, deceleration-nya itu kan bagian paling akhir. Berarti kamu harus menghitung part yang warna biru. Gradientnya di sini berapa? Nah, kita coba hitung ya. Ini kan 20,60. Sorry. Yang di sini kan 40,0. Jadi kamu diminta menghitung gradient, guys, yang warna biru tersebut. Jadi, ini titiknya 0, kurangi 60, 40, kurangi 20. Resultnya di sini min 60, nih 20. Min 3 meter per second square ya. Sama guys ya, dengan jawaban yang dari buku guys. Demikian pembahasan untuk yang di nomor ketiga guys ya. So far so good guys. Bila ada yang ingin ditanyakan, boleh langsung post video ini, tanya di kolom komentar atau hubungi saya lewat WA di bawah ini guys ya. Kita lanjut ke soal berikutnya, masih ada 2 nomor lagi, tetap semangat guys ya. Lanjut ke soal nomor yang keempat. Soal nomor 4 ini saya sengaja langsung tampilkan jawabannya biar kita bahasnya lebih mudah, karena agak sedikit kompleks ceritanya. Jadi intinya gini, Sasha sama Kim lomba lari dengan jarak totalnya D meter ya. Sasha itu accelerates ya. Intinya mereka berdua tuh accelerates cuma beda-beda guys. Jadi Sasha ini accelerates dari diem ke um, from rest for 6 seconds to speed 8 meter per second. Maintain 40 detik, terus dia uniformly decelerates at 4/7 meter per second square until she stops. Seperti itu. Nah, kita gambar yang Kim dulu guys ya. Sorry, yang Sasha. Ini kan si biru ini Sasha nih ya. Ini Sasha. Nanti ada orang kedua, itu si Kim. Kim kita kasih warna, mana nih? Kim kita kasih warna merah. Nah, kan disuruh gambar grafiknya. Basically gini gambar grafiknya Sasha ini. Ini kalau kamu bingung, saya gambarin satu grafik dulu ya. Jadi biar kamu nanti ngerti maksudnya. Nah, mula-mula kan si Sasha itu kan diem. Terus dia dari detik ke 0, 6 detik, dia tuh udah travel berapa? Sampai speed 8. Nah, berarti kan grafiknya kurang lebih dia naik begini. Set. Setelah itu maintain, ini not to scale ya, 40 second, berarti di sini 46. Set. Nah, ini yang kamu agak sedikit challenge-nya, kamu kan dia makin lama makin pelan di sini. Set. Nah, kayak gitu. Nggak tahu ininya berapa. Tapi dia kasih tahu gradientnya. Gradientnya itu karena decelerate dikasih negatif ya, jangan lupa. Seperti itu guys. Jadi titiknya ini nggak tahu berapa. Kita anggap aja guys ya, yuk boleh. Nah ini memang harus dicari challenge-nya kan mau gambar. Jadi ini anggapnya ini titiknya T,0, yang ini 46,8. Berarti gradiennya itu kan 0 min 8 per T min 46 min 4/7. Jadi ini min 8 per T min 46 guys. Jadi ketika ini kamu kalikan silang, nanti kita boleh perkecil guys. Ini kamu 1, 2. Ya guys ya, jadi ini T min 46 sama dengan 2 kali 7 ya. Ini sebenarnya 1 kali ya. Jadi T min 46 sama dengan 14. Jadi T-nya di sini adalah, kamu bisa perhatikan 60 guys ya. Jadi berhenti di detik ke 60. 1 menit kurang lebih seperti itu. Itu untuk si Sasha yang warna biru. Bagaimana untuk yang Kim? Basically logikanya sama ya. Cuma mungkin kalau kamu gambar di satu grafik yang jadi gabung, mungkin kamu agak bingung. So, saya akan coba gambar di grafik yang warna merah aja, guys. Jadi intinya ini speed, ini time. Dia sama. Cuma dia bedanya itu 4 detik aja. Dia udah nyampe 8 di sini tuh. Udah ngebut banget kan? Nah,
Terus dia maintain, tetap maintainnya tuh, which he maintains until 44 tapi ini jadi 48 ya. Karena dia maintainnya tuh 44 second. Nah, kemudian apa lagi guys? Dia ngerem lagi kan? Nah, dia ngerem, seturun. Oops, sorry. Dulu ya. Maaf guys, pencet. Nah, jadi ini saya lanjutin, dia tuh turun guys. Saya kasih warna yang berbeda ya. Nah, berhenti di satu titik. Ini dia melambatnya sebesar setengah guys. Nah, dengan cara yang sama seperti di atas, kamu cari. Ini kan 48,8, ini T,0 ya. T,0 nih. Nanti kamu cari berapa T-nya. Nah, ternyata T-nya itu nanti akan didapat nilainya itu sama, 60 second. Nah, ini kamu cari dulu. Sehingga nanti gambar grafik kalau digabung tuh begini ya, seperti yang ada di soal. Seperti itu, guys. Oke ya? Nah, itu distance diameter seperti itu. Nah, berarti kalau jadi yang A sudah bisa ya, kamu bisa gambar grafik yang Sasha dan Kim secara terpisah. Kalau digabung jadinya kayak begitu, ya. Mungkin agak sedikit rumit kalau membacanya digabung ya, tapi intinya seperti itu. Bagaimana dengan B? Use your graph to find who wins the race. Nah, ini dijawabnya dead heat. Kalau bagi kalian yang mungkin bingung, dead heat itu sebenarnya even sama ya. Maksudnya mereka kedua sampai di garis finish bersamaan seperti itu guys ya. Karena kan Demeters kan dan dia both of race itu Sasha and Kim travel at the same amount of time which is 60 seconds right. Nah, nah ini berarti untuk C itu juga sama ya. Untuk C nilai value-nya itu sama, tinggal D-nya itu berapa sih? Nah, oh D-nya itu kita nggak harus cari guys ya. D-nya ini kita harus cari. Kan D per 60 sebenarnya. Tapi D-nya harus cari. Gimana cara nyarinya? Pakai area under graph. Nah, salah satu aja karena D-nya pasti sama, yang atas atau yang bawah. Misalkan kita cari pakai yang bawah guys ya. Jadi yang ini saya buatin di slide selanjutnya aja guys ya pembahasannya ya untuk yang speed ya karena masih ada. Nah, ini ya guys ya. Jadi untuk yang speed kita cari dahulu luasnya guys ya. Untuk mencari luasnya atau total distance ya. Sorry, saya cari total distance-nya di sebelah sini aja. Total distance itu berarti setengah kali 60, tingginya jelas 8, tambah ini 44. Jadi total distance itu 60 tambah 44 kali 4. 416 meter. Oh, langsung aja berarti ini ya. Speednya itu berarti 416 dibagi 60 guys ya. Langsung ketahuan. Kita dapetin hasilnya adalah di sini 6,93 guys. Meter per second. Agak sedikit beda ya, 6,67 ya. 60, ini 48 kurang 4. 48 kurang 4. Iya, benar sih. Mungkin jika saya ada kesalahan, boleh tolong diralat ya guys ya. Nah, oh iya nih, beda nih over what distance. Distance-nya menurut jawaban tuh adalah 400 meter. Kenapa saya jawabnya 416 ya? Jadi ini pasti ada yang salah guys. Ini pasti ada yang salah di sini. Gitu ya, 48. Oh, sorry. Berarti ini saya salah. Saya salah baca di sini. Ini bukan 48 guys. Ini tuh 44 ya. Jadi yang ini tuh 44 ya. Tolong diralat ya guys ya. Jadi ini nanti ini tadi ini hasilnya tetap sama, tapi ininya 44 ya. Maksudnya maintain until, bukan maintain selama, tapi until 44 second gitu ya. Jadi saya salah baca. Berarti di sini ya benar saya terjadi melakukan kesalahan. Jadi tolong diralat ya guys ya. Ini sebenarnya adalah 40 guys ya. Jadi ini adalah 400 ini adalah 6,67 guys ya. Jadi ini menjawab langsung bagian C dan bagian D sekaligus ya guys ya. Ini bagian D, yang ini bagian C-nya. Seperti itu guys. Kita akan lanjut langsung bahas di bagian E untuk di next slide-nya. Who is the first in the race after 100 meter? Nah, tadi kan D-nya itu kan sebenarnya dia berapa meter tuh? 400 meter kan guys ya. Nah, waktu di 100 meter itu kira-kira di sebelah mana? Nah, 100 meter itu ternyata kalau menurut jawabannya itu tim mencapai lebih dahulu gitu ya.
Dan ketika di 300 meter pun juga Kim masih mendahului gitu ya, masih memimpin seperti itu guys ya. Nah, ini jawaban untuk yang nomor 4E guys ya. Kita akan lanjut ke soal terakhir di soal yang nomor 5. Soal nomor 5 ini agak cukup unik karena dia memiliki graf tapi bentuknya oval atau bulat, mirip-mirip ya. Nah, kenapa nggak mungkin seperti ini ya? Kenapa tidak pernah speed time digambarkan seperti ini? Misalkan saja kalau kamu tarik begini di detik ke 10, berarti kalau dilihat kok speednya bisa ada dua guys. Jadi speednya yang mana? Gitu. Misalkan yang ini 1, yang ini nilainya 5. Jadi speednya si lebah ini berapa guys? Nah, nggak bisa seperti itu ya. Jadi kalau speed itu dia ya misalkan dia naik, turun, naik, turun, naik, turun, naik gitu. Itu menandakan cepat, atau pelan seperti itu ya. Jadi B cannot have two speeds at any given time. Seperti itu guys ya. Oke guys, jadi ini jawaban untuk pembahasan konten kali ini di exercise kedua tentang speed time graph. Bagaimana guys? Semoga bisa membantu kalian mempersiapkan diri lebih baik lagi ketika akan ada quiz atau DT di sekolah guys ya. Jika ada pertanyaan boleh langsung ditanyakan di WA dan kita akan ketemu di next video untuk membahas soal yang lain. Terima kasih. Bye bye.